Halo, perkenalkan nama saya Sende Elsa Aurelia Nurak, NIM 231241777, kelas B dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Analisis Pengaruh Pancasila dalam Pembentukan Karakter Bangsa. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari analisis pengaruh Pancasila dalam pembentukan karakter. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, adil, dan beradab, yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, analisis tentang pengaruh Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa sangat penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari latar belakang tersebut, saya menemukan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Yang kedua, bagaimana pengaruh Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa? Yang ketiga, apa saja tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa? Dengan tujuan yang pertama, mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, menganalisis pengaruh Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikut kita masuk dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama, nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mengandung berbagai nilai yang mendalam. Berikut adalah analisis nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai utama dari sila pertama adalah penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keimanan, untuk mengajarkan pentingnya sikap toleransi dan hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang agama yang ada di Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Karakter bangsa yang dijunjung tinggi adalah solidaritas, kasih sayang, dan saling menghormati antar sesama. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai persatuan mengajarkan pentingnya kesatuan bangsa meski terdapat perbedaan etnis, budaya, dan agama. Pembentukan karakter bangsa yang berdasarkan sila ini menekankan pentingnya rasa cinta tanah air dan kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya demokrasi, musyawarah, dan mufakat. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam pembentukan karakter bangsa yang menghargai kebebasan berpendapat dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Karakter bangsa yang dilandasi sila ini berfokus pada menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Pembahasan yang kedua, pengaruh Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa. Pancasila memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia di antaranya. Yang pertama, membangun sikap toleransi dan kerukunan. Nilai dalam sila pertama dan kedua mengajarkan tentang pentingnya sikap toleransi antar umat beragama dan kerukunan sosial. Ini membentuk karakter bangsa yang tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan dan menghargai keberagaman. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sila ketiga mengajarkan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini mendorong masyarakat untuk
bangga menjadi bagian dari Indonesia dan berkomitmen untuk mempertahankan kemerdekaan serta membangun negara. Yang ketiga, menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial. Sila kelima sangat penting dalam mengarahkan bangsa untuk selalu mengajarkan kesejahteraan rakyat yang menegakkan keadilan sosial. Karakter bangsa yang dibentuk adalah masyarakat yang peduli terhadap sesama dan berusaha mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Pancasila mengajarkan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Ini membentuk karakter bangsa yang menghargai demokrasi, perbedaan pendapat, dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Pembahasan yang ketiga mengenai tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Meskipun Pancasila telah menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, terdapat berbagai tantangan dan penerapannya. Yang pertama, kurangnya pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda. Banyak generasi muda yang tidak memahami secara mendalam nilai-nilai Pancasila yang dapat mengurangi efektivitas Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa. Yang kedua, meningkatnya intoleransi dan radikalisasi. Beberapa kelompok yang tidak mengindahkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal toleransi antar umat beragama dan keberagaman sosial, menjadi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, kesulitan dalam menegakkan keadilan sosial. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih ada di Indonesia menjadi tantangan dalam menerapkan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih sulit tercapai dengan pemerataan pembangunan yang tidak merata. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.